Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tita Rustika dengan nomor NIK 210115710 Prodi Manajemen C, Institut Manajemen WT Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang lingkungan bisnis untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Business Environment dengan Bapak Pengampu, Bapak C. Gunawan. Dalam materi lingkungan bisnis, poin-poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian lingkungan bisnis, yang kedua, komponen-komponen lingkungan bisnis, dan yang ketiga, yaitu sikap pebisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Pengertian lingkungan bisnis. Nah, apa sih pengertian lingkungan bisnis ini? Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi yang menjadi faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Nah, untuk selanjutnya yaitu komponen-komponen lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis dapat diklasifikasikan menjadi dua lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal lebih kepada elemen-elemen di dalam perusahaan tersebut, sedangkan lingkungan eksternal lebih kepada berbagai elemen di luar perusahaan. Nah, untuk yang pertama yaitu ada komponen internal. Lingkungan internal dalam sebuah lingkungan bisnis dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi yang pertama man atau tenaga kerja, yang kedua money atau modal, yang ketiga material bahan baku, yang keempat machine atau perlengkapan atau peralatan produksi, dan yang terakhir yaitu method atau cara kerja. Nah, sedangkan faktor-faktor eksternal terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan makro dan juga lingkungan mikro. Untuk lingkungan mikro itu sendiri meliputi yang pertama yaitu pemerintah, yang kedua pemegang saham atau shareholders, yang ketiga kreditor, yang keempat pesaing, kelima publik, yang keenam perantara, yang ketujuh pemasok, dan yang kedelapan konsumen. Sedangkan untuk lingkungan makro yaitu meliputi yang pertama lingkungan ekonomi, yang kedua lingkungan teknologi, yang ketiga lingkungan politik hukum atau pemerintahan, yang keempat lingkungan sosial kultur, yang kelima lingkungan global, dan yang terakhir lingkungan bisnis teknologi dan informasi. Nah, di dalam lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal ini dapat dikatakan bahwa lingkungan internal lebih tajam pengaruhnya terhadap perkembangan perusahaan dibandingkan dengan pengaruh faktor-faktor eksternal. Maka perusahaan harus lebih peka untuk mengikuti faktor-faktor yang terdapat dalam lingkungan internal tersebut tanpa melupakan adanya faktor dalam lingkungan eksternal. Selanjutnya adalah sikap pembisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Nah, di dalam ini tentunya ada perubahan lingkungan, angka kecepatan dan perubahan lingkungan umum dan lingkungan khusus perusahaan. Perubahan ini terdiri dari perubahan yang stabil, di mana angka perubahannya lambat, dan perubahan dinamis, di mana angka perubahan lingkungannya adalah cepat. Perusahaan biasanya mengalami baik perubahan stabil maupun perubahan dinamis. Pengamatan terhadap perubahan dan kompleksitas lingkungan membuat para manajer dapat memanfaatkan lingkungan yang berubah dengan 3 langkah, yaitu yang pertama pengamatan lingkungan, yang kedua menerjemahkan faktor-faktor lingkungan, dan yang ketiga yaitu menghadapi ancaman dan kesempatan. Untuk yang pertama yaitu pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan adalah meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. Untuk yang kedua, yaitu menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Setelah mengamati, kemudian manajer menentukan kejadian dan masalah lingkungan apa yang bermanfaat bagi organisasi. Biasanya manajer menerjemahkan kejadian dan masalah sebagai ancaman atau kesempatan. Jika menerjemahkan sebagai ancaman, maka ia akan berusaha melakukan suatu langkah-langkah untuk melindungi perusahaan. Jika manajer menerjemahkannya sebagai kesempatan, maka mereka akan memanfaatkan kejadian tersebut dengan mempertimbangkan strategi alternatif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dan untuk yang ketiga yaitu menghadapi ancaman dan kesempatan. Setelah pengamatan dan menerjemahkannya sebagai ancaman dan kesempatan, maka manajer melakukan suatu peta keterkaitan
merangkum hubungan yang didasari antara faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan organisasi. Dari berbekal informasi yang dirangkum tersebut, maka manajer dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampak dari ancaman dan menggunakan kesempatan untuk meningkatkan keuntungan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.